Itu. Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Respons. Clear. Udah jelas kalau itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Mumtaz Yamaguchi? Atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Respon. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana lebih sahabatnya Respon nggak boleh katakan? Jelas. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan Ya, diduga benar, diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Kami keberatan. Di sini Ini tidak ada ada dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan Kami palsu. keberatan. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang kalau Lulusan Yamaguchi. lulusan Jepang. Mon buka gakuso. Mau buka aku sejalan. Mon buka gakuso. Mau buka saja. Usul apa aku? Enggak, saya tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si reptil Kirun ya dan Dewa Panci yang didamprat habis-habisan oleh Andi Azwan dan rekannya hingga sengklek. Bahkan gak dikasih ampun sama sekali. Hah? Dari sekian banyak komplotan Rismon ya yang sudah meninggalkan Rismon, hanya reptil Kirun dan si Dewa Panci saja yang hingga kini masih mendukung almarhum Rismon dan menganggap ijazahnya itu asli. Kata orang Jawa ya, itu namanya tombo isin gitu. Karena udah kadung yakin ya kan si almarhum Rismon itu ahli digital forensik gitu. Nggak taunya palsu. Oleh Andi Azwan, si Dewa Panci disekak mat hingga kicep. Reptil Kirun juga sama, disekak mat sampai terlihat seperti curut yang kesiram minyak panas. Aduh, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Itu. Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Respons. Clear. Udah jelas kalau itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Mumtaz Yamaguchi? Atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa? Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Respon. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana lebih sahabatnya Respon nggak boleh katakan? Jelas. Kebenaran itu Tahu. harus diungkapkan. Saya tahu Jangan persis. berbicara masalah Saya tahu legal persis. standing. Kami sama-sama Karena ada legal lulusan standingnya UGM Anda juga asli. punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang Iya, Yamaguchi tapi kan saya tahu Daigaku Respon. adalah Saya tahu Respon ijazah adalah yang dari memang Panji, kelihatan sekali kau koplak ya. Gini loh Panji, ketika seseorang mengetahui sebuah kejahatan dan itu merupakan delik umum, ya kan? Nggak perlu kau tanya, yang namanya legal standingnya apa. Orang melaporkan ya, delik umum, pidana umum, ya kan? Itu nggak perlu harus
punya legal standing gitu loh. Saya nggak ngerti ya. Tapi terserah lah ya, yang penting saya sudah sangat berbahagia ketika Andi Azwan itu mempermalukan si Dewa Panci barusan. Ketika balik bertanya, terus kamu legal standingnya apa? Saya sahabatnya almarhum Krismon. Sahabat itu bukan legal standing, koclak. Lanjut. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Guso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Guso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Loh, Kami keberatan. di sini Ini tidak ada enggak. dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan Produser asli Ayus, dan kami palsu. keberatan. Memang lulusan Jepang. Ini yang Enggak, ini lu- yang menerangkan lulusan lulusan Yamaguchi. Jepang. Lulusan Jepang enggak lo? Lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Mau buka kursus jalan. Monbuka Guso. Mau buka saja. Kursus HP aku. Enggak, saya tanya dulu. Loh, Ya, ini adalah attitude peringai sikap si almarhum Krismon sebelum dia menyadari bahwa kepalsuan, kebohongan dirinya itu mulai terungkap. Masih garang ya kan, masih macam dirinya sebagai macan. Dia belum sadar bahwa dirinya hanyalah seekor kucing garing yang kucing gering yang kurap ini. Aduh, teman marah-marah kali. Terlalu berlebihan aktingmu itu ya. Kau pikir orang Indonesia ini goblok semua. Seharusnya kalau kau punya ijazah palsu, udah diam aja ya, nggak usah muncul ke permukaan ya. Lanjut. Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para terbul. Jaga omonganmu. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya. Pembohong, ya. Pembohong, ya. Rakus kekuasaan, serakah. Seolah-olah negara ini miliknya. Di labnya kita tidak pernah lah kita dengar yang gagal. Ada yang misalnya dia terminal istilahnya, Ya. tapi berapa tahun kemudian dia kembali lagi, dia selesaikan lagi. Itu terkait dengan biaya lah biasanya itu. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan Ya, diduga benar, diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada. Masih hidup. Ya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti Nah, ini menarik ya. Dari yang disampaikan oleh Bung Roni Teguh barusan ya. Surat kematian, akta kematian si almarhum Krismon ya, kematian palsunya itu bukan diduga lagi loh menurut Bung Roni Teguh. Ini menarik sekali ya. Dan saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Roni Teguh, Bung Oje Swasinambela ketimbang yang disampaikan oleh almarhum Krismon sendiri beserta kroni-kroninya ya, kroco-kroconya. Dan di sini menarik sekali ya. Jadi selain memalsukan ijazah S2 dan S3, almarhum Krismon ini juga memalsukan akta kematiannya sendiri. Dan ini menarik sekali. Rasain kau Mon ya. Masih berani nggak kau marah-marah? Kami menunggu marah-marahmu itu ya. Iyalah, jangan maulah disebut kucing garing ya kan. Iya, lanjut. Saat ini isu dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar itu sedang menjadi pembahasan di media sosial maupun di ruang-ruang publik lainnya gitu loh. Kalau saya sih menanggapinya ya nggak gimana-gimana, karena isu-isu seperti ini di Indonesia udah hal biasa, udah nggak kaget lagi lah, ya. Tapi ketika ada dugaan membuat surat kematian
menurut saya itu adalah tindakan yang sangat-sangat konyol dan di luar di luar nurul gitu. Kok bisa gitu ya, bermain-main dengan kematian. Tuhan aja belum menghendaki dia mati, dia sendiri sudah mengaku mati. Kan ini kan betul-betul, sekali lagi saya katakan, ini konyol ya, konyol. Ya, memang konyol Bang Adi ya, tetapi yang konyol itu justru kita itu patut berbangga hati gitu loh. Karena selama ini kita ini kan ya sebagai warga negara Indonesia ya, kita kan harus bangga dengan apa yang kita miliki ya kan. Sebagai surga ya kan, katulistiwa, negara tersubur di dunia ya kan. Dengan tingkat korupsi yang paling tinggi, nggak ada tuh di negara-negara lain memiliki apa yang kita miliki. Nah, termasuk yang terbaru, kita memiliki ya sebuah aset ya, sebuah manusia yang sudah mati, yang sudah jadi hantu, bisa hidup lagi, mencaci maki orang, memfitnah orang. Itu nggak ada di dunia. Bahkan ini menurut saya ya, UNESCO atau apalah di PBB yang membidangi itu harus melakukan penelitian ke Indonesia ya. Karena ternyata orang itu bisa ditunda kematiannya, atau dengan kata lain orang mati itu bisa dibangkitkan lagi ya, menjadi manusia seutuhnya gitu loh. Ini keren ya tuh. Aduh, lanjut. Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Ini sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta Saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Justru ya, ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode, sehingga dia punya yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja, yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik, dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan ya kan bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya. Karena Anda menyerang balik, itu kayaknya killing the messenger ya kan. Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh. Ya sama saya. Debat-debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi kan, kampungan banget. Coba bayangkan orang kok debat-debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi, tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini scan ijazah asli gitu ya, itu perbuatan. Padahal itu bukan pendapat. Ya saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli misalnya, lalu dilaporkan, itu karena perbuatan. Ya, tapi kalau kita berpendapat, ya kan, 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan, kampungan yang melaporkan itu. Nggak paham tentang demokrasi. Ya, gitu loh. Ya. Kalau Bang Adi melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak. Yang bisa melaporkan, kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara melapor dan juga dilaporkan. Iya. Punya hak yang sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak, diatur undang-undang, demokrasi. Nah, kalau kita yang bicara demokrasi ntar persamaan sebentar kita kalau kita ngomong
kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy, apa aja boleh dah. Oh boleh, memang. Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Intinya bahwa itu membuka kebenaran. intinya saya sampaikan bahwa Yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta Saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Jadi gini, kita tahu gitu loh. Ntar dulu, saya dulu ngomong. Saya nggak potong-potong. Bahwa kemudian Interupsi boleh, interupsi. Nah, itu baru interupsi. Jadi begini, saya ingin membawa itu nuansa pada ilmu pengetahuan ya. Jadi instead of kita berdebat, begini, kita harus membedakan antara yang namanya ijazah yang sudah digunakan pada ranah publik, sama ijazah yang tidak digunakan pada ranah publik, ya kan? Ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang sudah digunakan ranah publik, sehingga pengecualian dalam Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik itu tidak berlaku. Sehingga dia sampai kapanpun menjadi ranah publik. Sementara Rismon itu bukan untuk jabatan publik, ya kan? Adapun dia kemudian bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan dirinya, kita harus bedakan mana yang namanya kewajiban hukum, mana yang namanya kewajiban etik, mana kewajiban moral, itu loh. Silakan. Apa yang dikatakan Saudara Refli Harun ini, dia mestinya juga membaca background dari Saudara Rismon Sianipar ini. Saudara Rismon Sianipar ini menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Daigaku itu sebagai dosen. Sebagai ahli. Sebagai ahli di Universitas Mataram. Dia nggak pernah baca yang namanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu dipakai oleh Saudara Rismon. Beda. Sebagai dosen, sebagai ahli di Iya dong. Artinya apa? Dia dari mana? Dari mana lainnya? Lain. Orang yang gak buat udah paham semua, udah mari lah. Siapa yang buat? Dia nggak punya standingnya juga untuk bicara masalah. Saya ini jelas, udah mengatakan ini. Bikin undang-undang 14 tahun ini sudah salah. Ini tidak kalah dengan perdebatan. Nah, ya toh? Apa yang disampaikan oleh si Reptil Kirun ini adalah logika terbalik. Ya, ini adalah penggiringan opini bahwa dia sedang memframing ya bahwa ketika seseorang itu mengatakan kebenaran maka dia akan diserang. Ya, memang ada kalanya seperti itu, tetapi kali ini kan kasusnya kan lain ya Kirun ya. Jadi janganlah kau itu mencoba membodohi masyarakat Indonesia. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu nggak sebodoh yang kau pikirkan, nggak sebodoh juga seperti dirimu gitu loh. Ya. Apa yang disampaikan oleh siapa tadi itu ya, lupa saya, Ade Darmawan ya, seingat saya ya, Bung Ade Darmawan tadi itu bukan persoalan melakukan serangan balik ya, tetapi memperlakukan balik ya, memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama seperti ketika dia memperlakukan orang lain, paham ya di sini? Ketika dia menuduh ijazah Jokowi itu palsu dan dia mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik, nah itu kan bentuk perlakuan si almarhum Rismon kepada Pak Jokowi. Nah ternyata sekarang ya patut diduga 100.000 triliun % ijazah si Rismon sendiri yang palsu. Maka Bung Ade Darmawan ini mencoba memperlakukan si Rismon itu sama seperti ketika dia memperlakukan Pak Jokowi. Gitu loh, sesimpel itu. Kau ini ngaku profesor tapi koplaknya kagak ketulungan. Itu gimana gitu loh. Lanjut. Pikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Siapapun itulah. yang mau melaporkan, itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok.
Emang lu siapa yang mau larang-larang gua melapor? Ya nggak? Hak orang dong. Jadi intinya memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, Sini tak kok Anda closing yang ini. mengatur. Ya. Ya Jadi masalah menurut Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. Rismon ini Itu dia tidak ngomong suka, apa sih? ya udah tinggal lapor balik. Iya dong. Lapor balik. Lapor balik dong. Kan Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Dah, palsu dan tutup, bukan eh. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor-melapor keberatan, itu ya lapor balik adalah dong. Kan begitu. ciri Itu loh, orang hak mereka yang lah. pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi Ya, secara lebih baik baik. sajak ketatanegaraan Ya kan? kita. Belum Dari pertama kali teroris bohong ini. lagi. Ya, Nah, ini orang ini mereka tukang bohong. udah seperti apa? Iyalah. Cacing Tukang kepanasan. Tukang bohong. Udah takut. Gini, tukang Oke, bohong. nih. gimana, Bang Gini. Roy? Ya. Jadi sudah Takut jelas. dia, Rismon Ini itu bulan udah suci takut. Ramadan. Takut. Bulan Rasain lo ya. Macam kayak gini profesor, macam kayak gini ngaku ahli hukum tata negara, ya bolehlah ya kan. Kalau kau itu ngaku-ngaku kepada orang-orang koplak, kepada anak aba yang EQ-nya 78, pasti dia angkat topi ya kan, bukan hanya angkat topi, angkat sepatu, angkat kaki juga ya kan. Tapi kalau kau itu ngomong dengan Ternak Mulyono ya, dengan yang rata-rata EQ-nya itu 100 ya kan, nggak usah di atas 100 ya, yang penting 100 saja lah dan waras. Kau itu omonganmu itu dianggap sampah. Kok bisa-bisanya ya kan? Menuduh, mencaci, memaki itu nggak perlu dilaporkan. Bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Enak aja gitu. Hukum itu memperbolehkan kita melaporkan siapapun ya yang kita anggap telah melukai, melanggar hak-hak kita sebagai warga negara gitu, yang melanggar hukum atas diri kita. Ya iyalah, kau ini ngaku ahli hukum. Aduh, kau dikuliahi sama Bung Ade Darmawan ya, yang tidak pernah mengaku sebagai seorang ahli, nggak pernah mengaku sebagai orang cerdas, nggak mengaku sebagai seorang profesor. Kau profesor tapi koplakmu kagak ketulungan. Pantas saja kau kicep, malu kau ya diceramahi oleh Bung Ade Darmawan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.